Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatik, hydrostatic pressure. Nah, tekanan hidrostatik ini masih berkaitan dengan topik yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kalau seminggu sebelumnya kita belajar tekanan zat padat, untuk pertemuan sekarang dikhususkan untuk tekanan yang ada di dalam zat cair. Jadi tekanan itu tidak hanya ada pada zat padat saja, ada juga di dalam zat cair, termasuk tekanan yang ada di dalam udara. Nah, bisa kalian lihat di sini ada seseorang yang sedang menyelam. Sebenarnya ketika dia berada di dalam zat cair, seluruh badannya masuk ke dalam zat cair, maka secara otomatis dia mengalami yang namanya tekanan. Tekanan itu berasal dari zat cair yang ada di sekeliling tubuhnya. Itulah yang disebut dengan istilah tekanan pada zat cair. Kita akan bahas lebih detailnya mengenai tekanan hidrostatis. What is hydrostatic pressure? Apa itu tekanan hidrostatik? Nah, ketika benda masuk ke dalam zat cair, dia berada di posisi manapun, secara otomatis dia pasti menerima tekanan. Tekanan itu berasal dari zat cair. Jika anak-anak lihat di sini ada gambar 4 ekor ikan. 4 ekor ikan ini berada pada posisi yang berbeda. Ada yang bagian atas, bagian tengah, kemudian ada bagian dasar. Keempat ikan ini, keempat-empatnya memiliki tekanan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tekanan yang diterima oleh ikan ini sama atau berbeda? Jawabannya adalah berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena bisa kita lihat di sini, letak dari si ikan ini, keempat-empatnya memiliki posisi yang berbeda. Jadi, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair ke segala arah pada posisi manapun akibat adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi inilah yang nanti akan mempengaruhi berat zat cair yang ada di atasnya. Misalkan ikan pertama, dia ada di posisi nomor 1. Berarti gaya gravitasi yang dialaminya itu berasal dari berat zat cair yang ada di atasnya. Kemudian ikan kedua, ada di posisi nomor 2. Berarti berat zat cairnya ada di titik itu sampai ada ke permukaan. Semakin dia dalam, maka berat zat cairnya akan terasa makin besar, sehingga tekanan hidrostatisnya juga itu makin besar. Formula of hydrostatic pressure. Mari kita lihat seperti apa rumusan dari tekanan hidrostatis. Yang pertama itu adalah H. Nah, H ini bisa kita lihat itu adalah kedalaman. Kedalaman benda ketika berada di dalam zat cair. Satuannya adalah meter. Kemudian yang kedua, itu adalah density atau massa jenis. Massa jenis zat cair ini menentukan jenis zat yang digunakan. Misalkan ikan di sini berenang di dalam ember, isinya air, maka yang kita gunakan adalah massa jenis air. Nah, massa jenis ini simbolnya adalah Rho. Ini kayak huruf P miring, itu dibacanya adalah Rho. Satuannya kilogram per meter kubik. Maka kita lihat seperti apa rumus dari tekanan hidrostatis. pH, jadi kita bedakan dengan tekanan sebelumnya. pH, tekanan hidrostatis, itu adalah Rho dikali G dikali H. Nah, pH ini tadi adalah tekanan hidrostatis, satuannya sama seperti tekanan pada zat padat, yaitu Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian G di sini itu adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat. Nah, inilah rumusan dari tekanan hidrostatis. Berikutnya mari kita lihat contoh dari tekanan hidrostatis. Seorang penyelam berada pada kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Jika massa jenis air laut 1.200 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan besarnya tekanan hidrostatik yang dirasakan oleh penyelam itu. Berarti bagian pertama yang diketahui itu adalah kedalaman. Maka tulis simbol dari kedalaman itu adalah H. Berarti H-nya adalah 20 meter. Yang kedua, yang diketahuinya adalah massa jenis. Berarti Rho. Jadi silakan kalian tulis. Rho itu sama dengan 1.200 kg per meter kubik. Kemudian bagian yang ketiga yang diketahui adalah gravitasi. 10 meter per second kuadrat. Maka kalian tulis G sama dengan 10 meter per second kuadrat.
Lalu bagaimana rumus dari tekanan hidrostatis itu? Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pH itu sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya adalah 1200, G-nya kali 10, hanya 20. 1200 kali 10 dikali 20, maka jawabannya adalah 240.000 Pascal. Jadi, tekanan hidrostatis yang diterima oleh penyelam itu adalah 240.000 Pascal atau 240.000 Newton per meter kuadrat. Seperti inilah bagaimana cara menghitung besar tekanan hidrostatis yang diterima oleh suatu benda. Ingat, kata kuncinya adalah kedalaman. Dan kedalaman itu diukur dari permukaan. Ingat ya, kedalaman diukur dari permukaan, bukan dari dasar. Hydrostatic pressure application. Bagaimana penerapan dari tekanan hidrostatis ini? Yang pertama itu digunakan dalam proses pembuatan bendungan. Nah, sebelum kita bahas, mari kita lihat video tentang bendungan yang sudah Ibu siapkan. Dari video yang barusan kalian saksikan itu dapat terlihat bahwa ada sebuah bendungan yang jebol. Itu artinya bendungan itu mengalami kerusakan atau kesalahan pada saat pembuatan. Nah, kira-kira ketika pembuatan bendungan itu harus seperti apa? Apakah harus seperti gambar pertama atau seperti gambar kedua? Di gambar pertama, dinding dari bendungan itu dibuat lurus ke bawahnya sama tebalnya. Sedangkan pada gambar kedua, dibuat dengan ketebalan yang berbeda. Semakin dalam, maka dindingnya itu akan semakin tebal. Kira-kira untuk bendungan yang baik, seperti apakah bentuknya? Ya, jawabannya betul. Jadi bendungan yang baik itu haruslah bagian bawahnya semakin menebal. Because hydrostatic pressure inside water increases with depth, that's the reason of trapezoidal shape of walls in dams or swimming pool. Jadi, karena tekanan hidrostatisnya itu makin ke dalam akan makin besar, itulah alasannya mengapa bentuk dari dinding bendungan itu harus trapesium. Artinya makin ke bawah dia harus makin melebar. Supaya nanti dia bisa menahan, karena tekanan bawahnya makin besar, jadi dia akan semakin kuat dalam menahan tekanan air yang ada di dalam bendungan. Nah, kemudian penerapan lain itu ada ketika orang menyelam. Karena semakin dalam, tekanan hidrostatisnya akan semakin besar, maka otomatis efek yang diterima oleh tubuh penyelam itu akan semakin sakit. Contohnya pada telinga. Jadi ketika menyelam semakin dalam, itu akan semakin terasa sakit. Maka dari itu, ketika menyelam itu dibutuhkan alat-alat tambahan lain supaya seorang penyelam tetap selamat ketika dia menyelam pada kedalaman yang tertentu. Nah, begitulah anak-anak penjelasan mengenai tekanan hidrostatis atau tekanan yang ada di dalam zat cair. Yang namanya hidrostatis itu bukan berarti selalu air, tapi apapun yang bentuknya itu adalah zat cair, mau itu minyak, oli, alkohol, dan lain sebagainya. Kalau bentuknya zat cair, maka nanti di dalamnya itu akan memberikan tekanan. Nah, setelah ini nanti akan Ibu berikan LKPD, silahkan anak-anak kerjakan dengan sebaiknya. Ada bagian praktikumnya dan ada bagian latihan soalnya. Untuk LKPD praktikum, silahkan nanti dibaca dengan baik perintahnya, prosedur seperti apa yang harus anak-anak lakukan, dan jangan lupa didokumentasikan dalam bentuk video. Video dengan maksimal durasi 10 detik saja. Jika ada bagian yang belum dipahami, silahkan anak-anak tanyakan kepada Ibu secara langsung. Semua LKPD yang Ibu berikan akan kita bahas di Google Meet. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.